Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Yohanes 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala dan jemaat sebagai domba. Kalau kita melihat Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala, berarti dia senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan makanan yang terbaik kepada yang digembalakannya. Oleh karena itu, kenapa Yesus menggambarkan bahwa kita sebagai domba? Karena boleh kita lihat, domba itu adalah hewan yang lemah. Domba itu adalah hewan yang rentan terhadap serangan binatang-binatang buas. Bahwa kita adalah orang yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana seorang gembala begitu mengorbankan dirinya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya untuk yang dia gembalakan. Pastinya gembala itu lebih kuat dari domba-dombanya. Bahkan gembala itu siap dan berani memberikan nyawanya kepada yang ia gembalakan. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala. Dia rela memberikan nyawanya kepada kita semua. Tentu kalau Yesus adalah gembala yang baik dengan kasih yang melebihi kasih orang tua kepada kita. Yesus memiliki kasih yang begitu mengasihi sesama. Yesus memiliki kasih lebih dari kekasih kita. Karena Yesus adalah gembala yang baik, Dia memberikan kehidupan yang begitu layak kepada kita setiap hari. Karena Yesus adalah gembala yang baik, tentunya Ia tahu apa yang kita rasakan. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Ia selalu melindungi kita. Ia selalu membawa kita ke tempat yang begitu yang membuat kita merasa senang. Nah, oleh sebab itulah tentu domba-domba itu jika ia tidak mau digembalakan, maka hidupnya akan terancam. Begitu juga dengan kita. Ketika Tuhan tidak menggembalai kita, ketika Tuhan tidak menjadi suatu pemimpin di dalam hidup kita, tentu hidup kita akan susah. Tentu hidup kita akan kacau. Oleh karena itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Kita harus memberikan hidup dan pikiran kita, dan biarlah Dia yang menggembalakan kita. Tentu jika Bapak Ibu sendiri yang mengambil keputusan, yang berjalan sendirian, memang kita bisa berjalan, tapi hidup kita akan kacau, tapi hidup kita akan kucar-kacir, karena kita tidak dapat menggembalakan diri kita sendiri. Hanya Tuhanlah yang mampu menggembalakan kita. Ketika kita mau memberikan hati kita untuk digembalakan oleh Dia, supaya hidup ini Bapak Ibu senantiasa penuh dengan belas kasih Tuhan, supaya hidup ini penuh dengan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita biarkanlah Tuhan yang menggembalai kita, supaya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak perlu takut. Ancaman yang membahayakan sekalipun, kita tidak akan takut melewatinya, karena ada Tuhan yang menggembalai kita, karena ada Tuhan yang menjagai kita ketika kita berserah kepada Dia. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan diri kita supaya Tuhan yang menggembalai. Apapun yang kamu butuhkan, kekurangan saat ini, apapun yang kamu rencanakan, Dia tahu. Serahkanlah itu segalanya kepada Dia, supaya Ia yang memelihara kehidupanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.